Oke, ini untuk soal yang kemarin. Ya, yang part 2 ini ya, desain an electronic circuit ya. Nah, jadi memang ini menggunakan materi itu sudah diberikan di mata kuliah teknik digital dan di elektronika digital. Jadi meskipun teknik digital itu sudah berlangsung semester kemarin, tapi ilmunya akan tetap digunakan. Ya nanti sampai nanti tugas akhir pun, jika nanti tugas akhirnya juga menggunakan materi digital, ya nanti mungkin juga masih digunakan ya. Nah, ini soal di sini adalah membuat sebuah penampil 7 segment 3 digit. Dan penampil 7 segment itu nanti harus dapat menampilkan dari angka 000 sampai 999. Nah, ini merupakan salah satu hasil pekerjaan dari teman kalian. Ya, ini. Oke, ini didesain dengan cukup serius ya, dan diharapkan memang hasilnya itu benar. Tapi yang desain siapa, saya kurang tahu. Apakah yang desain itu yang membuat jawaban, ataukah yang desain itu orang lain terus nanti download di internet. Nah, ini saya juga kurang tahu, karena dari segi kalimat yang ditulis di jawaban ini itu kok ya desainnya itu nanti ada bantuan orang lain. Bantuan orang lain itu entah 10%, entah 40% atau 90% ya. Jadi tinggal ngopi ini ya. Oke, ya ini kita lihat ini. Jadi nanti untuk menampilkan ke 7 segment itu harus menggunakan driver. Nah, di sini 7 segmentnya 7 segment common anoda. Common anoda sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas ya. Satu terminal itu nanti yang untuk dihubungkan ke VCC, dan nanti arus dari VCC ini masuk ke 7 segment LED-nya, kemudian nanti baru masuk ke drivernya. Nah, drivernya ini menggunakan IC apa? Loh, ini kok IC-nya kok nggak kelihatan? Nah, ini salah satu teman kalian ini menggunakan yang namanya sub-circuit. Jadi nanti kalau kita membuat rangkaian yang terdiri dari banyak komponen, itu sebaiknya menggunakan sub-circuit seperti ini. Sehingga nanti tidak terlihat komponen itu mungkin saling berdesakan ya di sheet tersebut. Nah, sub-circuit ini di dalamnya ini ada rangkaiannya. Jadi ini semacam blok ini ya. Jadi semacam blok. Sub-circuit itu dapat dianggap sebagai blok ya. Jadi kalau kita melihat rangkaian yang besar itu pasti ada blok-bloknya, rangkaian amplifier, ya nanti ada rangkaian powernya, ada rangkaian untuk blok equalizernya, ada rangkaian untuk blok preamp-nya gitu kan. Nah, ini berarti ini adalah yang sebelah kanan ini adalah IC1, ini adalah blok untuk driver dan sekaligus pencacah untuk LED yang paling kanan. Yang ini untuk LED yang tengah, yang ini untuk LED yang paling kiri. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita lihat soalnya kemarin, nah ini ya. Ya ini, 7 segment tersebut harus menampilkan angka yang di sebelah kanan ini, correct display ini ya. Angka 0 ditampilkan seperti ini, jangan 0-nya muncul semua. Angka 7 ditampilkan seperti ini, angka 12 seperti ini, angka 700 tetap seperti ini. 700 tidak. Jadi ini 0 yang paling kanan itu harus hidup terus, 0 yang tengah ini, nah ini hidup kalau nanti ratusan hidup. Tapi kalau ratusan tidak hidup, ya ini jangan hidup. Ya. Jadi kalau yang ratusan tidak hidup, nah seperti ini kan tidak benar ini ya, karena ini mestinya kan ditulis atau ditampilkan 7 saja. Nah, untuk membuat seperti itu caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat di teman kalian ini ya. Nah, ini untuk displaynya ini ya, untuk mendisplaykan angka 0 seperti itu. Kemudian kalau angka 7 seperti itu, angka 12 seperti itu, angka 200 seperti itu. Nah, ini kalau tadi di sini nolnya tidak hidup, ini yang tengah. Nah, ini nolnya tengah tidak hidup, maka di sini nol yang tengah ini hidup. Ya, 200 ini ya, contohnya itu. Nah, kemudian kalau
yang tengah tidak 0 ya tetap hidup mestinya 361 gitu ya misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini subcircuit untuk IC1 ini dinamakan IC1 ya, blok yang pertama untuk display yang paling kanan. Nah, itu seperti ini. Oke, betul. Untuk display yang paling kanan ini merupakan display yang hidupnya normal, artinya angka apa saja dihidupkan. Angka apa saja dihidupkan ya, berarti ini cukup menggunakan driver segmen 7446 seperti biasanya. Lamp test tidak diaktifkan ya, RBI tidak aktif, BI RBO tidak aktif. Berarti ini tidak aktif, berarti ini dijadikan high atau tidak dikonek ke mana-mana. Nah, itu. Ini untuk output dari rangkaian ini ya, IC1 ini ada berapa ini? Ada 8 output ya, ada 8 output. Nah, ini outputnya ini kalau kita lihat ini di sini A1 ini A1 sampai A7 kemudian Z0. Ini A1 sampai A7. Nah, ini. Jadi di dalam IC1 ini isinya. Ya, ini isinya. Ini subcircuit IC1. Ini untuk rangkaian ini untuk pin keluarannya. Nah, kemudian IC1 ini mendapat masukan dari ini ya, dari I1. I1 itu nanti diberikan dari pembangkit clock. Nah, ini I1 masuk ke sini. I1 masuk ke sini, kemudian di sini dimasukkan ke IC 74 LS93. Ya. 74 LS93 itu IC apa ini? Nah, ini 74 LS93. Ini hampir sama dengan IC pencacah. IC pencacah kalau dulu di materi teknik digital itu adalah IC 74 LS293. Nah, itu zaman dulu waktu kuliah. Tapi di sini IC yang sama itu menggunakan IC yang hampir sama itu menggunakan seri 74 LS93. Nah, kalau kita lihat 74 LS93 ini ya. Itu isinya apa? Kita lihat di sini. Ya, 74 LS93. Nah, ini saya cari datasheet dapatnya 74 HC93. Loh, itu sama apa beda? Ya, ini fungsinya sama. Sama-sama 7493. Itu nanti bisa menggunakan 74 HC, 74 LS itu nanti fungsinya sama. Fungsinya sama, tetapi di sini kalau LS itu menggunakan TTL, nah sekarang HC ini menggunakan seri CMOS. HC itu CMOS biasa, HCT berarti CMOS, tapi yang tegangan logikanya itu sama dengan TTL, sehingga dia bisa menggantikan IC TTL. 7493, oke. Kita lihat isinya. Nah, nanti kalau kita baca ini sudah ada banyak penjelasan cara menggunakannya ya. Ya, kita lihat pin diagramnya seperti ini. Ya, ini diagram IC-nya. Kaki-kakinya. Ya. Nah, ini diagram internal IC 7493. Ya, itu IC tersebut terdiri dari flip-flop. Flip-flop ya. Ya, ada flip-flop itu nanti digunakan untuk pencacah. Nah, flip-flopnya ini biasanya menggunakan flip-flop JK ya. Menggunakan flip-flop JK untuk sebagai pencacah. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada 4 flip-flop ya. Ada 4 flip-flop di sini. Flip-flop 1, 2, 3, 4. Koneksinya hampir sama dengan IC 74 LS293. Hampir sama. Nah, ini mungkin kemarin yang menggunakan ini itu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengkoneksi pin-pinnya, dapat dibaca di datasheet ini. Atau mungkin juga dapat dibaca di datasheet, atau mungkin dapat dibaca di teori IC pencacah 74 LS293 di modul teknik digital yang tahun semester kemarin ya, itu hampir sama ini, koneksi diagramnya hampir sama. Nah, ini IC ini dapat digunakan untuk mencacah berapa ini? 1 bit bisa ini. Berarti outputnya nanti 1 bit. Atau kalau menggunakan 2 bit ya tinggal dipakai ini 2 saja. 3 bit juga dipakai ini 3 ini saja, ini bisa ini secara bersamaan. Atau 4 bit nah dapat digunakan 4-4-nya sama seperti ini.
Ya, oke, itu sudah cukup bagus. Nah, mungkin yang menjadi salah satu keunggulan IC ini ya 74LS93 yang seri HC ini kan ada ini buffernya ini ya. Ini ada buffer di sini, ada buffer di sini. Buffer ini biasanya nanti untuk menyesuaikan tegangan logika di input dengan di output buffer ini. Juga di sini ini ya. Biasanya juga untuk menyesuaikan tegangan logikanya. Karena IC ini menggunakan CMOS tapi seri HCT itu kan nanti bisa kompatibel dengan TTL. Nah, berarti kan dia mestinya kan ada semacam untuk yang menyesuaikan antara TTL dengan CMOS. Nah, bisa menggunakan buffer seperti ini caranya. Ya. Oke, kemudian di sini ada diagram ada tabel kebenarannya. Nah, ini ya. Saya kira ini juga sesuatu yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini kalau ada pulsa masuk ke 0, maka outputnya 0000, pulsa masuk pertama, outputnya ini ya 0001, pulsa masuk kedua, maka dia 0010, dan seterusnya sampai tertinggi itu 15. Nah, untuk dapat digunakan sebagai penampil di 7 segment tentunya tidak mencacah sampai 15, tapi hanya mencacah sampai 10 saja. Nah, sehingga nanti begitu sampai 10, nanti terus di reset. Pada saat mencapai 10 itu outputnya adalah Q3 high, Q1 high. Nah, nanti harus di reset. Nah, meresetnya itu dengan cara bagaimana? Nah, ini. Q3 high, Q1 high tadi ya. Nah, ini kan di sini menggunakan nama QC dan QA. Ya. Nah, berarti QC dan QA nanti high itu berarti counter sudah mencapai 10. 10 dalam apa? Dalam biner kan 1010 ya. Nah, maka ini kalau itu high maka nanti terus di reset. Reset. Nah, ini ada master reset masuk ke sini. Nah, caranya seperti itu. Oke, itu untuk subcircuit 1 itu seperti itu cara kerjanya. Ini merupakan counter biasa. Nah, sekarang keluaran dari subcircuit 1 lah, ini di sini ini ya. Z0 ya. Nah, ini nanti keluaran itu nanti masuk ke subcircuit 2 ini menjadi clock di subcircuit 2. Nah, ini. Nah, sekarang subcircuit 2 ini agak sedikit istimewa, subcircuit 2. Ya. Oke, subcircuit kedua ini agak sedikit istimewa. Istimewanya bagaimana? Ya. Subcircuit kedua ini untuk menampilkan angka di tengah. Angka di tengah. Kita lihat ini angka di tengah ini angka 6 ini ya. Angka 6, kalau ada data 6 tampil. Kalau ada data 0, nah ini 0 kalau ada data 0 tapi ratusan hidup tampil. Tapi kalau data 0 ratusan tidak hidup, jangan tampil. Nah, itu. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, ini menggunakan fungsi RBI ini ya. Nah, jadi nanti di sini nanti RBI itu nanti bisa bisa mematikan atau menghidupkan 0 dengan kondisi tertentu. Nah, sekarang oke, pakai RBI boleh seperti itu ya. Tetapi di sini ini ya yang saya pertanyakan di sini, kenapa RBI dikonek dengan LT dan BI ini ya. Nah, ini karena kalau di sini RBI atau BI itu nanti aktif, ya berarti LT juga aktif. Kalau LT aktif berarti nyala semua labnya itu. Nah, ini di sini di IC 2 ini, subcircuit kedua ini belum ada penjelasannya. Nah, ini ya belum ada penjelasannya. Kalau ini merupakan suatu karya ilmiah, justru ini yang paling penting ini ya. Kalau itu merupakan tugas akhir, nanti ini yang akan dikejar kan. Nah, ini. Nah, coba nanti kemarin sudah mengumpulkan jawaban dalam PDF, nanti coba kumpulkan jawaban dalam bentuk skematiknya nanti ya. Jadi nanti
saya ingin mendemokan ini. Saya ingin mendemokan ini, kira-kira nanti ini sebenarnya ini apakah bisa berfungsi enggak ini ya. Subcircuit IC2 ini apakah bisa berfungsi enggak nanti untuk menampilkan nol. Kapan nol itu aktif, kapan nol itu tidak aktif. Nah, itu saya sudah menampilkan di sini ya, mencantumkan di sini. Nah, ini. Ya, jadi yang midterm examination itu yang part 2 nanti saya tambahkan di sini. Submit the electronic schematic of the circuit you are design. Jadi coba nanti di-upload circuit kalian yang kemarin didesain sebagai bukti kalau kalian nanti kemarin sudah benar-benar membuat rangkaiannya. Ya, siapa tahu nanti hanya membuat PDF-nya ya, tapi kalau membuat PDF-nya mungkin lebih sulit ya. Membuat PDF tanpa membuat rangkaian itu kan lebih sulit. Mestinya seperti itu. Lebih sulit bagaimana lah kalau membuat rangkaian-rangkaian tadi itu kan mestinya kan lebih sulit mestinya daripada menggunakan simulasi. Ya, membuat rangkaian ini di PDF caranya bagaimana? Nah, kan lebih mudah kalau membuat di simulasi baru dikonversi ke PDF. Oke, nah nanti kalau circuit 2 memang sudah berfungsi, oke, sudah bagus. Tapi kalau ini belum berfungsi, ya coba nanti kita koreksi nanti ya. Kita koreksi nanti untuk menjadi yang untuk agar rangkaian ini bisa bekerja. Ya, sebenarnya circuit 2 ini bagaimana tuh untuk mengontrol dari nol bit di tengah, nol data di tengah ini supaya hidup atau mati. Nah, berarti kan kita harus mendeteksi ini ya. Untuk ratusannya ini hidup enggak gitu kan. Nah, bagaimana cara mendeteksi ya? Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Cara yang pertama misalnya dengan ini. Nah, ini ada enggak data dari ya. Ada enggak data dari sini ya? Nah, dari sini itu ini ya. Dari pencacah IC2 itu ada nggak data yang diberikan ke IC3? Nah, ini. Kalau ada data yang diberikan, otomatis yang IC3 ini itu nanti akan nyala. Karena kalau ada data yang diberikan ke sini atau satu clock yang diberikan ke sini, maka IC3 ini kan akan menyala satu. Nah, itu bisa mendeteksi dengan cara seperti itu. Nah, ini teman kalian ini sudah berusaha untuk membuat seperti itu ya. Dengan tadi saya lihat ada menggunakan rangkaian flip-flop SR ya. Oke, subscript kedua. Nah, ini menggunakan rangkaian flip-flop SR. Ini SR kemudian ini outputnya. Oke, flip-flop SR ini kan kalau S itu ada data ya, S ada data maka S diberikan data 1 ya. Terus data 1 itu terus sudah tidak diberikan lagi, maka key itu akan 1. Nah, key itu tetap 1 sampai nanti R-nya diberikan logika 1 gitu. Ya, jadi set 1 maka key selamanya akan 1. Key akan jadi 0 kalau R sudah diberikan 1 karena di reset maka jadi 0 gitu. Nah, ini. Loh, ternyata flip-flop SR juga banyak gunanya ya. Iya, banyak gunanya ya. Salah satu kakak kelas kalian itu ada yang membuat konverter DC ke DC. Itu juga salah satu komponennya adalah mendesain menggunakan flip-flop SR. Ya, itu kakak kelas kalian itu mendesain konverter DC ke DC, tapi yang menggunakan efisiensi tinggi. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kan sudah biasa menggunakan tegangan DC yang didapat dari tegangan AC. Oke, tegangan AC dijadikan ke DC menggunakan apa? Penyiarah, rectifier. Nah, dari penyiarah itu nanti tegangannya dapat diatur. Misalnya diatur 5 volt atau mungkin 7 volt atau mungkin 12 volt gitu ya. Nah, pengatur itu menggunakan konverter DC ke DC. Konverter yang paling biasa itu menggunakan IC regulator linear, itu yang biasa ya. Nah, tapi IC regulator itu tuh dia tuh kalau output dengan input selisih tegangannya tidak banyak, maka dia bekerjanya biasa. Tapi kalau
inputnya tinggi, misalnya output dari trafo 30 volt, kemudian outputnya cuma 5 volt, dia akan bekerja keras. Karena dia mendapat beban selisih input dengan output. Nah, dia bekerja keras, akhirnya panas. Nah, maka tidak heran kalau regulator itu kan menggunakan pendingin, heatsink yang demikian besar. Nah, kakak kelas kalian mendesain suatu konverter DC ke DC itu yang efisiensinya tinggi. Tidak banyak beban yang diterima oleh regulator tersebut. Nah, dengan cara regulator switching. Nah, regulator switching itu salah satu komponennya adalah menggunakan flip-flop SR seperti ini atau latch SR ini ya. Nah, jadi nanti materi digital itu nanti digunakan ya di banyak di banyak aplikasi nanti ya. Oke, kembali ke sini. Jadi nanti ini flip-flop SR nanti bisa digunakan untuk ini tadi. Nah, ini teman kalian juga sudah menggunakan seperti ini ya. Atau kalau tidak menggunakan flip-flop SR menggunakan apa? Ayo menggunakan cara lain boleh. Contoh ini ya. Deteksi ini itu nyala. Nah, berarti kita harus mendeteksi ini yang kalau ada salah satu yang menyala itu maka ini nolnya itu diperbolehkan menyala. Tapi kalau ini nggak ada yang menyala, ini nolnya jangan menyala. Loh, berarti kita harus deteksi semua segmen, Pak. Oh, betul, tapi ada cara lain. Tidak harus deteksi semua segmen. Coba kalian cek gitu kalau segmen ini kalau mendisplaykan angka 1 sampai 8. Nah, itu segmen mana yang paling banyak menyala? Ya. Segmen mana yang paling banyak menyala? Ternyata adalah segmen ini ya. Segmen B di sini ya. Nah, ini. Nah, berarti ini contohnya 1 ini ya. 1 ini kan segmen B itu menyala ini ya. Nah, itu nanti deteksilah nanti segmen-segmen nanti yang sering menyala. Oke, contohnya kalau coba saya bukakan di sini untuk ini ya. Ya, kita lihat ini ya biar lebih jelas. Saya bukakan untuk diktatnya. Nah, ini. Ya, mungkin cara kedua ini akan lebih mudah digunakan dari cara yang pertama. Ya, ini contohnya ini. Ini kan angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, terus sampai angka 9 ya kalau mau didisplaykan ke segmen ini ya. Kita lihat yang sering menyala kan segmen B ya. 0 nyala, 1 nyala, 2 tidak nyala, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu nyala semua. Nah, berarti B itu yang enggak nyala hanya di angka 2. Ya, ini ada di angka 2 tidak nyala. Di angka 2 ini yang segmen A menyala ini. Nah, ini berarti untuk mendeteksi digit yang paling kiri itu menyala atau tidak, cukup dicek segmen B dan segmen A. Segmen B dan segmen A. Coba ini segmennya. Oh, segmen C ya, segmen C dan segmen B ya. Ini A di atas ternyata ya. A, B, C. Ya, berarti segmen B dan segmen C yang dicek nanti. Ya. Nah, berarti ini jika segmen B atau segmen C itu menyala, maka ya LED-nya pasti nyala. LED. Jadi untuk mendeteksi suatu digit ini nyala atau tidak, cukup deteksi segmen B dan segmen C dan segmen B ini ya. Atau C dan G atau C dan D itu boleh. Nah, ini mungkin lebih sederhana. Jadi asal yang C ini berlogika atau C itu aktif, C atau B itu aktif, maka digit tersebut menyala. Nah, itu bisa seperti itu. Itu mungkin lebih sederhana ya. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke ini, nah ini aja. Jika ini C atau B ini nyala, ya, C atau B ini nyala, nah, maka berarti untuk yang
LED yang paling kiri ini nyala. Kalau LED yang paling kiri nyala, maka angka 0 di sini boleh menyala. Nah, gitu aja. Mudah seperti itu. Nah, nanti sekali lagi coba nanti ya kirimkan untuk display untuk skematik kan, untuk skematik rangkaiannya. Nah, coba kita cek apakah benar-benar rangkaian tersebut itu sudah memberikan fungsi sebagaimana yang kita harapkan. Kalau belum nanti coba kita perbaiki nanti. Ya tentunya kalau kalau mengacu kepada soal ya mestinya rangkaiannya tiap tiap anak itu mungkin ada sedikit perbedaan ya, paling tidak ya tidak terus sama persis ya, karena kemarin memang banyak untuk yang soal part 2 ini ya, itu banyak PDF-nya itu sama ya, sehingga kalau PDF-nya sama itu terus nilainya bagaimana ya, saya mudah ngoreksinya ya mungkin yang pertama dapat 80, yang kedua 75, yang ketiga 70, yang keempat nah gitu aja kan ini kan ada ketentuan if two or more electronic circuit designs are exactly the same ya, and all circuit can be work properly ya, kalau desainnya sama persis dapat bekerja semua. Nah itu, then the design was submitted earlier will have a higher score. Maka desain yang disubmit pertama nanti akan mendapatkan skor tertinggi. Kalau salah gimana ya? Salah ya nilainya pasti turun kalau salah. Tapi kalau sama-sama betul kan mestinya kan nilainya full. Nah, tapi kalau betul tapi ternyata kok kalah submit dengan temennya, nah ini nanti akan mendapat pengurangan. Nah, coba nanti kirimkan kembali untuk rangkaiannya. Nanti ya tentunya nanti yang mengirimkan lebih dulu nanti akan saya anggap nanti itu yang paling itu yang membuat ya mestinya ya. Karena kan dia sudah punya filenya. Kalau yang tidak mengirim berarti mungkin dia cuma mendapatkan PDF dari orang lain gitu kan. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Loh, kok seuzon tuh Pak? Ya bukan seuzon tapi kan saya mencoba untuk mencari keadilan di sini ya. Jadi kita mencoba memberikan proporsi nilai itu yang sebaik-baiknya kepada pesertanya gitu kan. Oke, itu yang desain elektronik circuit ya, untuk yang part 2 mungkin. Ada yang bertanya mungkin sampai di sini? Belum, Pak. Ada yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya.